Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Dan kami juga bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai segala aktivitas kami Tuhan. Tapi sebelum itu kami mau dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Daniel 11 ayat 32 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Bila kita jalan masuk ke sebuah mall tanpa tujuan yang jelas, dan apa yang menjadi alasan kita masuk ke mall tersebut, itu bisa sangat membahayakan. Ya, apalagi kepada kita kaum perempuan. Mengapa? Karena di dalam mall itu banyak sekali penataan barang-barang dengan baik dan indah. Dan tidak hanya sebatas itu, banyak tawaran-tawaran yang bisa menggoda kita untuk membeli ini dan itu. Lalu pikiran kita berkata, mungkin aku perlu yang ini, mungkin aku perlu yang itu. Padahal nanti selanjutnya barang-barang itu tidak berguna untuk kita. Yang terjadi akhirnya kita spend money ke hal yang tidak berguna. Ya, demikian jugalah dalam kehidupan ini. Jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki pegangan hidup yang jelas, itu bisa berakibat fatal kepada kita. Kita akan gampang diombang-ambingkan oleh bujuk rayu dunia ini. Kita akan gampang tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini. Yang kesannya itu mengasihkan, mengenakkan, menguntungkan. Padahal hanya bersifat sementara dan akhirnya itu bisa menyesatkan kehidupan kita. Hidup kudus dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan adalah panggilan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan untuk bisa mewujudkan tetap hidup dalam kekudusan, menyenangkan hati Tuhan, itu bukanlah soal yang mudah. Akan banyak ujian-ujian kehidupan yang akan kita jalani dan kita hadapi dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah kita tetap bisa setia? Apakah iman kita tetap bisa terarah kepada Tuhan Yesus Kristus?
Ya, hari ini kita mau belajar dari sapaan teduh kita Daniel 11 ayat 32. Secara keseluruhan, kitab Daniel pasal 11 ini merupakan termasuk teks yang cukup sulit untuk ditafsirkan berdasarkan pengalaman-pengalaman para penafsir dan juga teolog. Kenapa? Karena Daniel 11 ini merupakan penglihatan Daniel ataupun nubuatan yang diberikan Tuhan melalui Daniel. Termasuk ayat kita. Dan berdasarkan kajian-kajian yang ada, Daniel 11 ini tidak hanya sebatas penglihatan ataupun nubuatan, tapi juga sudah tergenapi dalam kehidupan ini. Termasuk yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Yang mana itu mengisahkan tentang penderitaan yang pernah dialami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Yahudi yang hidup di dalam Tuhan pada masa pemerintahan Raja Antiochus keempat. Raja pada saat itu banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang membuat anak-anak Tuhan menderita. Dan akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak taat dan murtad. Tapi banyak juga dari anak-anak Tuhan yang pada saat itu tetap hidup setia dan bertindak bagaimana supaya tetap Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan ini. Harapan demikian jugalah kehidupan kita, anak-anak Tuhan saat ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan kita akan selalu berjalan mulus tanpa penderitaan, tanpa persoalan. Namun Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan selalu beserta kita, menolong kita, menguatkan kita. Bahkan setiap yang tetap mau setia di dalam Dia, pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sapaan teduh kita pada hari ini mengajak, mari tetaplah hidup setia di dalam Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi pegangan kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Sehingga akhirnya kita tidak akan gampang tergoda atas bujuk rayu dunia ini. Kita tidak akan menjadi lemah kalaupun ada penderitaan kesusahan yang harus kita alami. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sebab firman Tuhan juga dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kita percaya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kehidupan kita selalu setia di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami, menguatkan kami untuk tetap hidup setia di dalam Engkau. Kalaupun banyak tantangan, godaan, bahkan kesusahan, penderitaan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya selama kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberkati dan menolong kami. Dan kami percaya juga Tuhan pada kesempatan ini, anak-anak-Mu yang berada di GBKP Runggun Cilengsi juga tetap Tuhan berkati. Baik pendeta kami Sri Pinta Bruginting beserta Naras dan anak, para serayan Tuhan, pertua diaken, emeritus dan keluarga, dan guru-guru KKR kami, para pengurus-pengurus yang ada, baik pengurus PJJ, kategorial, dan unit-unit yang lain, beserta seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka juga senantiasa hidup setia di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap saling mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati gereja-Mu dalam melakukan setiap program-program pelayanannya, terlebih pun di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, jikalau ada dari jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang terbeban berat karena pergumulan kehidupan, ajari mereka untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan memberikan tetap jalan keluar. Jikalau ada yang sedang sakit, dalam pengasihan Tuhan boleh disembuhkan untuk kembali sehat dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Bapa, seluruh anak-anak-Mu di GBKP Runggun Cilengsi, kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu saja. Dan juga seluruh kehidupan kami dalam kami menjalankan segala aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.